fungsinya sama kaki. Tapi ada dari teman-teman nulis itu 2 integer, padahal kalau dilihat dari fungsi ini itu menerima 3 parameter. Sehingga seharusnya penulisan benar itu bisa kita ubah menjadi 3 integer. Mungkin untuk definisi dan spesifikasi masih banyak salah di domain dan juga kadang juga hasil yang tipe data yang dikeluarin juga masih belum sesuai. Misalnya teman-teman tulis di sini boolean, tapi yang teman-teman return itu malah berupa string. Jadi intinya apa yang teman-teman tulis di realisasi itu harus sesuai dengan definisi dan spesifikasi yang teman-teman tulis. Yang ini juga sama, itu fungsi sembarang, tapi domainnya itu cuma 1 integer, harusnya kan 3. Terus ini juga ada. Selanjutnya yaitu nah ini ada juga nulis definisi fungsi yang tidak dipakai di dalam realisasi, padahal apa yang teman-teman tulis di definisi dan spesifikasi itu harus direalisasikan di dalam garis realisasi ini. Nah, terakhir yaitu ada kesalahan dalam fungsi hitung detik ini. Nah, ada dari teman-teman yang membuat definisi hitung detik itu tapi hanya mereturn parameter saja, padahal kan jawaban yang lebih sesuai itu teman-teman harus memanggil fungsi yang sudah teman-teman buat di sebelumnya. Walaupun sebenarnya kalau di run itu bakal dihapus. Walaupun di run tidak akan terjadi error dan menghasilkan angka, tapi teman-teman perlu cek kembali apakah angka ini sudah sesuai belum dengan apa yang diminta oleh soal. Soalnya itu kan meminta mengkonversi jam menjadi detik, tapi ini hanya ketika ditentukan hanya menambah jam, menit, dan detik tanpa jam dan menit itu dikonversi terlebih dahulu. Nah, kalau jawabannya benar itu teman-teman bisa panggil fungsi di sini, fungsi jam yang sudah teman-teman tulis, terus menit dan detik. Kalau dicoba di run lagi itu bakal menghasilkan angka yang sudah sesuai dengan apa permintaan dari soal itu. Oke, mungkin kesalahan umumnya itu mungkin dari situ aja. Terus aku pengen ngomongin mengenai ini input, mengenai penafsiran teman-teman mengenai terhadap soal. Nah, emang dari soalnya itu kan tidak diberikan definisi dan spesifikasinya. Nah, banyak dari teman-teman yang punya pandangan yang berbeda mengenai apa yang akan diminta dari spesifikasi yang sesuai dengan fungsi tersebut. Yang pertama itu ada yang berpikir bahwa kita perlu memperhatikan input dari query-nya ini. Nah, misalnya yang ini itu dia mengecek apakah parameter yang dimasukkan itu sudah lebih dari 0 semuanya. Terus juga sudah sesuai dengan syarat umum segitiga, yaitu tambah B lebih dari C dan seterusnya ini. Selanjutnya itu juga
sama kalau ini kan dia tidak mengecek lebih inputannya itu lebih dari 0 atau tidak. Terus di sini tidak mengecek sama sekali apakah inputan dari ini itu sudah benar atau belum. Terakhir itu lebih keren lagi, itu malah memperhatikan apakah segitiganya itu berbentuk segitiga siku-siku apa belum. Nah, dari kesimpulannya itu sebenarnya sih teman-teman tidak perlu memperhatikan input apakah input yang dimasukkan itu sudah sesuai atau belum. Tetapi untuk sekedar latihan emang boleh saja. Tapi setahu aku selama semester 1 itu memang kita belum memperhatikan apakah inputan ini sudah sesuai atau belum. Nah, untuk kedepannya mungkin dari teman-teman yang pasti realisasinya itu sudah sesuai dengan definisi dan spesifikasinya tanpa perlu memperhatikan inputannya itu sudah sesuai atau belum. Nah, mungkin itu aja buat feedback dari tugas kemarin. Mungkin ada pertanyaan. Belum, kita bakal masuk ke materi baru. Ini kalau ada yang nanya bisa tulis di kolom chat aja atau bisa langsung ngomong juga boleh. Nanti kalau di chat itu bakal dibantu jawab sama temanku Agis nih. Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya. Oh iya, filenya belum dikasih. Untuk filenya juga teman-teman bisa baca-baca. Masuk ke materi ya. Jadi yang pertama itu ada tabel mengenai perbedaan cara penulisan ekspresi kondisional dalam notasi fungsional ke dalam bahasa Python. Nah, setelah aku baca-baca tabel ini, aku jadi pengen klarifikasi mengenai pertanyaan yang ada salah satu teman berikan di pertemuan kemarin, itu mengenai apakah dalam fungsional itu boleh menggunakan if secara 2 kali. Nah, setelah melihat tabel-tabel ini, ternyata kita lebih baik menghindari penggunaan if secara 2 kali. Itu maksudnya seperti ini. Terus if yang setelah if itu ada if lagi. Mungkin karena aku kemarin bilang tidak masalah, jadi ada dari banyak juga yang ngirim tugas dengan menggunakan if secara 2 kali ini. Nah, jadi ternyata setelah aku baca-baca lagi, penggunaan if 2 kali itu lebih ke bakal dijelasin juga di semester kedua nanti, itu mengenai paradigma proses prosedural. Sedangkan yang kita pelajari di semester ini kan lebih ke paradigma fungsional, yang mana kita bakal mengembalikan sebuah nilai. Nah, kenapa sebaiknya dihindari? Karena ketika kita masuk ke dalam kondisi yang if ini, maka notasinya akan berupa return A, sehingga ketika ada perintah return ini, program fungsi itu akan berhenti dan keluar dari notasinya. Nah, jika teman-teman nulis if dengan if 2 kali, maka apabila ini telah
eksekusi, maka program di bawah itu tidak bakal dicek lagi. Padahal kan makna dari F2 kali itu kita pengen ngecek baris 1, kemudian apabila benar kita tetap ngecek apakah kondisi yang kedua itu tetap benar juga. Tapi karena di fungsional itu berbeda, untuk kedepannya teman-teman sebaiknya menggunakan ketika telah menulis if paling atas itu menggunakan else if, atau dalam bahasa Python itu elif. Untuk itu kalau begini lebih sesuai dengan apa yang ada di penjelasan di tabel itu. Oke, sebelumnya mohon maaf juga karena penjelasanku kemarin yang salah. Jadi banyak juga teman-teman yang masih banyak juga yang menggunakan if 2 kali ini. Oke, lanjut ke tabel. Untuk notasi fungsional yang depend on itu biasa digunakan untuk kondisi yang lebih dari 2. Kalau di notasi fungsional kan itu depend on, ada deskripsi domainnya, terus baru masuk ke kondisi 1, kemudian apa yang dilakukan di kondisi 1 itu, kemudian masuk ke kondisi 2 dan seterusnya. Sedangkan di dalam bahasa Python itu menggunakan if, langsung masuk ke kondisi 1, dan di dalam if itu bakal membuat notasi yang sesuai dengan kondisi tersebut. Karena apabila if yang ini masih salah akan masuk ke else if kondisi 2, kemudian juga apabila masih salah akan masuk ke else if kondisi 3. Sama dengan depend on yang tabel yang kedua ini, berbedanya jika kondisi ketiga-tiganya itu masih salah, maka akan masuk ke perintah else. Sama dengan bahasa Python, sama dengan sebelumnya, jika elif kondisi 3 ini masih salah, maka akan masuk ke perintah else dan mengeksekusi program ekspresi harusnya ini yang ketiga. Nah, di sini ada ada cara penulisan lain untuk menulis sebuah kondisi. Tetapi kalau untuk lebih dari dua kondisi itu aku saranin tidak dipakai karena akan sulit untuk dibaca. Aku ada contohnya itu seperti program S3 ini. Sorry Pin, motong. Ya. Tadi dia aku layarnya nge-freeze. Di teman-teman nge-freeze nggak, takutnya kayak gak gerak gitu. Di mana ya? Atau masih gerak? Gerak mas. Gerak ya? Oke. Lanjut ya. Oke, kenapa apabila kondisi lebih dari dua kondisi itu tidak bagus menggunakan ini, nanti jadinya bakal seperti ini. Itu bakal kalau menurutku sih bakal lebih susah dibaca ya. Dia itu bakal ngebaca kalau kita baca definisi Max3 dengan parameter dengan domain A, B, C akan return A apabila A itu lebih besar dari B dan A itu lebih dari C, A lebih besar dari C. Tapi apabila tidak, maka mereturn B apabila dengan kondisi B itu lebih dari C dan B itu lebih dari A. Tapi jika masih salah akan mereturn C. Nah, kalau dijalankan dengan parameter ini 1, 2, 3 itu akan mereturn C. Nah, mungkin kalau untuk lebih dari dua kondisi itu, jika teman-teman masih pengen menggunakan istilahnya itu one line atau shorthand gitu, cara penulisan cara penulisan satu baris.
Kalau untuk 3 kondisi mungkin lebih menulis terlebih dahulu kondisi pertamanya, kemudian apabila kondisi pertama sudah ditulis, maka kan tinggal 2 kondisi. Nah, 2 kondisi itu kita bisa menggunakan cara yang ini tadi. Nah, ini kalau untuk 2 kondisi nanti bakal lebih pendek dan mungkin lebih mudah dibaca. Kan ini if A lebih dari B. Nah, terus kita bakal ngecek kondisi yang kurang itu apakah A lebih dari C. Nanti kita bakal mereturn A if A lebih dari C, kalau tidak maka mereturn C. Mungkin kalau untuk 3 kondisi dengan teman-teman masih ingin menggunakan ini, mungkin salah satu kondisinya itu bisa menggunakan if terlebih dahulu, penggunaan penulisan seperti ini, kemudian baru 2 kondisi lainnya bisa menggunakan cara penulisan yang seperti ini. Nah, mungkin dari tabel ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh-contohnya ini juga bakal teman tulis dan hasilnya teman-teman bisa isi di responsi dan dikumpulkan di link yang sudah dikirim tadi. Nah, untuk contoh pertama itu mengenai maksimum 2 nilai. Maksimum 2 nilai itu kan sudah kita bahas juga di pertemuan pertama, tetapi dengan menggunakan operasi matematika. Tetapi ada cara lain, itu dengan cara lebih mudah, yaitu menggunakan ekspresi kondisional. Kalau biar bisa dinotasinya kan itu seperti ini. Definisi dan spesifikasinya itu udah aku buat. Kemudian ke realisasi. Untuk penulisan realisasi kan kalau di Python didahului def, kemudian nama fungsinya itu max2, kemudian diberi dengan parameter A dan B. Nah, setelah mendefinisikan itu langsung masuk ke realisasi atau isi dari notasi fungsi tersebut. Itu kalau di sini if dari sama dengan B, maka then titik 2 akan mereturn A. Jika tidak, atau bisa kita kasih komen jika A kurang dari B, akan mereturn B. Nah, jika sekiranya sudah sesuai dengan realisasi yang ada di notasi fungsional, teman-teman bisa uji coba di aplikasi, yaitu dengan memanggil fungsinya kemudian bisa coba di run. Nah, untuk hasilnya itu sudah sesuai dengan apa yang definisi jelaskan, itu menentukan nilai maksimum dari 2 bilangan integer A dan B. Nah, kemudian kan ada cara penulisan lain, itu dengan istilahnya itu shorthand. Nah, itu teman-teman bisa menulis mengetikkan return terlebih dahulu, kemudian masuk ke kondisinya. Yang pertama itu akan mereturn A dengan kondisi apabila A itu lebih dari B, tetapi jika tidak akan mereturn B. Nah, bila kita run, ini buat contoh kedua ini ya, kita ganti nama file.
Oke, kalau kita run bakal menghasilkan output yang sama sesuai dengan definisi dan spesifikasi. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari aku. Apakah di sini adakah yang ingin bertanya? Boleh di chat atau langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Kalau ada error juga langsung bilang aja. Mungkin ada yang bertanya. Oke. Oh iya, sekiranya masih off. Ya, untuk pertanyaan Muhammad Eka Lali, apakah max 2 itu harus lebih besar sama dengan, sedangkan yang sehari yang terbesar? Sebenarnya tidak masalah juga sih kalau kalau mana ini aku nulis mana, nggak apa-apa sih kalau lebih dari sama dengan, karena kan kalau untuk inputnya 4,4 atau A sama B itu sama, jika kita jalannya, nah itu juga bakal mereturn sama dengan apabila kita tidak menggunakan sama dengan ini. Tapi bedanya itu jika tidak menggunakan sama dengan, kita bakal mereturn B, tetapi jika menggunakan sama dengan kita akan mereturn A dengan hasil output yang sama. Nah, di sini kan aku lebih ke menyamakan kan ditulis di fungsional. Jadi menurutku lebih baik kita ikuti saja apa yang direalisasikan di notasi fungsional ini. Mungkin begitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Belum aku share. Nah, kalau dinotasikan itu juga pakai fungsi apa, relasi lebih dari sama dengan. Jadi aku lebih mengikuti, tetapi juga kalau tidak mengikuti akan menghasilkan output yang sama juga sih. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, mungkin Agis ini bisa lanjut aja dulu jelasin contoh selanjutnya. Oke. Izin dulu ya teman-teman. Kelihatan belum ya? Oke. Mungkin di sini aku mau ngelanjutin penjelasan dari Alvin. Nah, sebelumnya nanti mau memperjelas dulu sih tadi pertanyaan yang tadi kan kenapa lebih
besar dari sama dengan itu. Soalnya selain yang sesuai dengan notasi juga emang benar kata Alvin juga. Jadi kalau misalnya parameternya itu bilangannya sama, misalnya dua-duanya 4 gitu, ada case kayak gitu kan, emang yang terbesarnya kan 4, maka bisa dikeluarin langsung 4 gitu. Nah itu buat memperjelas aja sih. Oke, lanjut ke yang contoh ketiga. Di sini ada max 3, dari definisi dan spesifikasinya itu ada 3 integer dan keluarnya dan outputnya itu integer. Jadi ada 3 versi. Di sini ada versi yang multiple if, nested if, dan shorthand if. Jadi yang pertama dulu untuk yang multiple if. Sebenarnya multiple if ini kemarin udah sempat dibahas juga pas praktikum kemarin. Jadi if A dari B dan A dan A lip di sini lebih dari C, maka lalu elip terakhir jika C sama dari A, C lebih dari B, itu keluarnya C. Oke, di sini udah dibuat untuk versi yang pertama ini. Jadi pakai multiple if itu misalnya pakai if, elif gitu. Jadi kalau misalnya notasi fungsional itu nanti bahasanya tuh depend on. Nah, jadi kemarin kan ada yang sempat tanya juga kan bedanya atau apa kondisi kita gunain if, elif sama if else itu apa sih? Nah, misalnya kalau kalian disuruh terjemahin dari notasi fungsional yang didiktat atau misalnya yang kalian buat gitu, kan ada depend on, ada yang harus pakai depend on dan ada yang pakai if else. Nah, misalnya kalau ada depend on itu kalian pakainya yang if elif ini, yang pakai multiple if ini. Jadi ada beberapa kondisi. Jadi ada depend on kasus pertama, depend on kasus kedua, sampai depend on kasus terhingga misalnya. Nah, kalau yang di notasi fungsionalnya itu ada if then else, maka ya udah kalian pakai if else aja gitu. Sebenarnya bisa juga pakai if elif untuk lebih jelas, cuman kan sebaiknya program itu kalau misalnya bisa dibuat ringkas, padat dan jelas dan udah mencakup semua juga, itu mendingan seperti itu sih. Oke, coba untuk aplikasinya kita coba. Contoh yang ada di modul 100 20 200. Oke. Nah, di sini udah kelihatan ya. Hasilnya 300 karena emang yang terbesar dari antara 100 min 20 sampai 300 itu emang 300. Nah, ini untuk versi pertama yang menggunakan apa namanya multiple if. Nah, untuk versi if yang kedua untuk max 3 ini itu bisa menggunakan nested if. Nah, kemarin juga sempat dibahas sebenarnya pas ada yang nanya kan bagaimana kalau penggunaan if 2 kali. Nah, sebenarnya kemarin tuh aku jelasin tuh boleh penggunaan if itu jika ada if di dalam if lagi. Nah, contohnya itu seperti ini. Misal diuji terlebih dahulu if A lebih dari B. Maka di dalamnya lagi, di dalam if ini lagi tuh nanti diuji lagi if A juga lebih dari C. Maka returnnya itu A. Nah, nanti else-nya
Karena tadi kan if yang pertama kita ini kan kita udah uji A lebih dari B nih. Nah, otomatis else-nya itu kan misalnya B-nya lebih besar kan. Jadi kita masuk ke else ini dalam kondisi B itu udah lebih besar dari A gitu loh. Jadi kita tinggal sisanya tuh dalam else ini itu tinggal menguji apakah B itu lebih dari C. Return B. Dan jika B-nya nggak lebih kecil dari C, maka return-nya C. Nah, jadi ini untuk yang versi kedua dari Max 3 ini. Jadi pertama itu nanti dicek dulu A itu lebih dari besar dari B atau enggak. Nah, misal kalau A ini emang benar lebih besar dari B, misal 100 kan lebih besar dari min 20. Nah, ini diuji lagi ke dalam if yang di dalam if ini. Di dalam if pertama diuji lagi. Jadi 100 itu lebih besar dari 300 gak sih? Nah, kan itu salah. Nah, maka oh iya lupa. Else. Maaf teman-teman. Iya, tulisan ada yang kurang. Nah, maka nanti masuknya itu ke else. Jadi kan karena B tadi udah dieliminasi gitu kan. Tinggal 100 sama 300. Nah, ternyata 300 yang lebih besar, maka langsung masuk ke else yang ini, return C. Nah, misal dalam kondisinya itu si B-nya lebih besar ternyata. Misal contoh 49 min 4 min 10. Nah, contoh di yang modul 49 min 10 kan misalnya B-nya itu kan lebih besar, otomatis kan if yang ini salah. Nah, kalian masuk ke sini, else ke yang ini, lalu karena tadi udah diuji A-nya itu salah atau lebih kecil dari B, maka langsung diuji ceknya yang B. Apakah B-nya lebih besar dari C? Kan ini 9 lebih besar dari min 10 kan? Nah, benar ya, jadi returnnya B. Kayak gitu. Jadi nested if ini penggunaan if di dalam if lagi gitu loh. Jadi ini yang sebenarnya kemarin dibolehin tuh kayak penggunaan if lokal itu sebenarnya if jika di dalam if lagi itu boleh. Sebenarnya kemarin if 2 kali itu kan salah juga sih, sebenarnya kurang tepat aja gitu. Jadi sebaiknya tidak digunakan karena lebih baik menggunakan elif juga kan. Jadi if elif seperti ini kalau misalnya mau diginiin. Nah, untuk versi 2-nya kalau mau di nestedin nah, seperti ini untuk penulisannya. Oke. Oh iya, belum dicek. Dan juga oke, run dulu. 9 ya, seperti yang tadi bilang. Untuk versi yang ketiga ini itu versi singkatnya, yaitu disebut shorthand if. Di mana ini pendek dari yang sebelumnya. If di sini sebenarnya sama kayak tadi yang dijelasin sama Alvin di yang Max 2 ini. Jadi diuji dulu if A B-nya. If A B dan A if A lebih dari C, terus else-nya C, terus else di sini jika B-nya lebih besar, return B if else-nya C. Oke, udah benar. Nah, ini sama seperti yang tadi dijelasin sama Alvin di Max 2 sih. Sama. Jadi mungkin segini sih untuk penjelasan yang contoh 3 ini. Jadi ada 3 macam penulisan atau penggunaan if, elif, dan else. Jadi yang pertama itu ada multiple if, di mana ada penggunaan if, lalu elif, dan nanti sampai mungkin ada kasus terakhirnya ada else. Kalau misalnya diperlukan, pakai else juga. Dan yang kedua itu ada nested if atau if bersarang. Jadi setelah if ada if-nya lagi.
Jadi setelah diuji kasus pertama, diuji kasus kedua, lalu di sini ada else-nya juga. Nanti diuji lagi, jadi ada bersarang gitu, bercabang untuk if-nya, dan yang ketiga itu short and if. Jadi langsung diuji di return-nya ini. Sebenarnya untuk penggunaannya sih sesuai kondisi dan situasi sih sebenarnya, sesuai permasalahan juga, dan apa ya namanya tuh, gimana enaknya kalian sih. Misalnya kalian lebih enak atau lebih nyaman membaca program mau pakai multiple if, ya kalian bisa menggunakan multiple if. Atau misalnya kalian lebih mudah menggunakan nested if, boleh menggunakan nested if. Atau lebih mudah menggunakan shorthand, jika udah bisa shorthand juga boleh sebenarnya. Nah, untuk sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kira-kira untuk gaya penulisan if dan else dan elif ini. Mungkin ada yang kurang jelas. Boleh Raisan atau ditanyain. Mungkin yang kemarin sempat, kan kalian juga kemarin udah sempat coba if else juga kan. Jadi mungkin kalian udah coba-coba, mungkin ada yang nemu error atau semacamnya, juga boleh ditanyain. Oke. Sepertinya tidak ada untuk saat ini. Oke, untuk selanjutnya untuk menambah nilai keaktifan nih dari teman-teman, mungkin ada gak yang mau menjelasin tentang absolut? Sebenarnya udah ada di modul juga sih. Ada yang berani menjelasin nggak? Di diktat yang mana ya Mas? Tadi saya cari kok nggak ketemu. Oh, itu adanya di modul sih. Modul. Ya itu yang di modul ini nih, yang di chat itu kan ada praktikum 3. Oh, oke masih Mas. Ya. Itu kalau kalian yang belum download modul untuk hari ini, ada di kolom chat ya. Jadi bentar, aku mau share buat modulnya dulu. Mungkin ada yang mau jelasin nggak buat absolut? Kan di sini cuma menentukan nilai absolut sih. Jadi ada 2 versi. Mungkin ada yang mau berani apa? Menjelaskan kembali nggak ke teman-temannya? Sekalian mungkin evaluasi juga. Oke, Mas Gani boleh kalau mau menjelaskan, silakan. Ya. Jadi fungsi absolut itu saya sambil share. Oh ya. Jadi fungsi absolut itu pertama akan mengambil input satu buah integer. Kemudian akan mengecek apakah integer tersebut positif atau tidak dengan menggunakan if x lebih dari 0. Apabila iya, maka nilai absolutnya itu, maka nilai x itu sendiri, maka akan return x. Apabila x-nya itu 0, maka absolut dari 0 itu adalah 0 itu sendiri. Namun apabila nilai absolutnya itu, namun apabila inputnya itu merupakan bilangan negatif, maka akan return bilangan x itu dikali dengan negatif, jadi menghasilkan bilangan positif, yaitu absolut dari input tersebut. Sekian Mas. Oke, makasih untuk penjelasannya. Dan mungkin seperti yang jelas di modul, dan sebenarnya sama sih, cuman beda kasus. Jadi mencek absolut tuh tadi ada kondisinya kan, jika x lebih dari 0 maka keluarannya x, dan kalau sama dengan 0, dan kalau misalnya bukan keduanya, else-nya itu keluarannya negatif dari bilangan itu sendiri. Sedangkan tadi max itu untuk menentukan nilai terbesar. Nah, mungkin untuk penjelasan contoh dan latihan responsi sih
sudah cukup di sini. Apa ada yang mau bertanya nggak sebelumnya? Untuk contoh latihan kali ini kan dijadiin responsi, jadi nanti file-file untuk yang contoh yang tadi dari max 2 sampai yang absolut kalian coba buat, terus nanti diisi responsinya dan dikumpulin di link yang ada di chat yang responsi Pro B1 itu. Nanti kalian tulis evaluasi apa aja yang didapetin hari ini dan kondisi program-program yang kalian buat sekarang itu apakah berjalan atau belum. Mungkin untuk batas pengumpulannya sampai berakhirnya praktikum gimana, Pin? Sampai jam 8:30? Cukup ya kayaknya? Sejam sih. Ya sampai 8:30 aja. Ya. Nah, coba kalian ketik sendiri, dicoba mungkin programnya, sehingga kalian bisa lebih paham untuk penggunaan if, elif, dan else ini. Oke, masih sembari menunggu ada pertanyaan dan mungkin kalian juga ada yang lagi coba-coba juga. Di sini aku mau jelasin tentang tugasnya. Nah, di sini jadi untuk tugas minggu pertemuan ketiga ini ada 6 soal. Yang pertama itu ada ekspresi konvensional penanggalan versi 1, penanggalan versi 2. Terus di sini ada yang pengecekan derajat itu Celsius ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Konvergen buat suhu. Terus ada menyatakan derajat Celsius pada tanggal 1. Oh, ini ada di diktat juga. Dan kayaknya semuanya ada di diktat sih. Dan aku lihat tadi diktatnya juga ini kayak penanggalan ini ada sih. Jadi itu tinggal kalian ke Python ini. Mungkin kalau yang belum ada di diktat, kalian coba buat definisi dan spesifikasinya, lalu buat realisasi sampai aplikasinya juga. Gimana untuk tugasnya? Mungkin ada yang mau ditanya juga nggak? Masih ada yang belum ngerti nggak untuk tugasnya? Jadi yang pertama tentang penanggalan, nanti hitung jumlah hari. Masa jumlah hari? Mana ya? Iya sih. Masa jumlah hari. Untuk penanggalan itu ada di diktat yang 1 dan 2 ya. Yang jadi ada yang tahun kabisat, ada yang tanpa tahun kabisat. Terus yang ketiga konvergen dari Celsius ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke, udah kebayang juga. Nah, yang keempat itu nanti menentukan apakah si parameter itu berbentuk es, cair, dan uap. Nanti ada kondisionalnya juga di sini. Dipahami lagi soalnya. Terus ini menentukan segitiga sama sisi sama kaki atau sembarang. Itu sebenarnya ini ke advance-nya dari kemarin sih. Sama aja kayak kemarin. Dan yang nomor 6 ini penggunaan rumus ABC. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini udah segitu sih. Untuk deadline-nya seperti biasa ya, minggu jam 23.59. Seperti biasa sih, 1 minggu. Ada lagi yang mau bertanya? Tanggal berapa ya? Untuk minggu besok tuh tanggal 19. Nah, untuk detailnya nanti aku tulis di grup lagi untuk tugasnya.
Oke. Ini mungkin tidak ada yang lagi yang bertanya. Jika memang tidak ada, mungkin aku akhiri aja mungkin kan? Gimana? Mungkin tunggu sampai teman-teman juga kayaknya ada yang mengerjain responsi juga sih. Mungkin kita tunggu lagi sampai 19.40. Kan dari teman-teman ada yang boleh. lagi ngerjain. Ada yang bertanya, Pin? Iya, boleh. Ini nanti untuk yang responsinya itu mengerjakan sebisanya ya? Iya, sebenarnya itu ada di modul. Ada di modul sih itu. Sebenarnya tinggal ngetik ulang lagi aja sih. Soalnya itu udah ada di modul semua. Tinggal ngetik ulang. Iya, sama kalau memang ada error itu tetap filenya tetap dikumpulin aja. Siapa tahu nanti minggu depan kita bisa bahas bareng. Mungkin ya, ada yang tanya. Ada lagi? Boleh. Kak, mau tanya. Oh iya. Kalau yang Max 3 versi 1 itu kalau hasilnya non itu boleh apa enggak? Hasilnya gimana? Harusnya enggak sih. Hasilnya non. Non ya? N-O-N. Iya. Itu harusnya enggak sesuai sih. Mungkin dari penulisanmu dia masih belum sesuai, mungkin bisa diperbaiki lagi. Soalnya output yang dipengenin itu integer gitu nilai. Mungkin kalau bisa di screenshot aja, nanti bisa kita bantu. Kalau misalnya nolnya ini mungkin Pin kayak misalnya 0 terus min 1 min 2 kan mungkin yang terbesar 0. Bukan 0 guys, tulisan NONE gitu. Non. Yeah. Itu sih error sih. Pikiran 0. Iya Kak, makasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya nggak? Ditunggu sampai jam berapa, Pin? 19.40 aja. Mungkin dari teman-teman ada yang lagi ngerjain terus nemu error, kita bakal nunggu sampai 19.40. Teman-teman bisa tanya-tanya nanti. Oke.
Kak mau bertanya, Kak? Ya boleh. Ya. Ini tugasnya, ini yang dikerjakan sekarang ini Mac, kan ada Mac 2, ada versi 1 gitu. Terus sama Mac 3 itu yang versi 1 terus versi 3 itu yang mana berarti? Bisa bebas apa enggak, Kak? Max 3 versi Versinya 1. maksudnya caranya boleh bebas enggak? Itu bisa disesuaikan sama yang udah dijelasin tadi, atau bisa juga lihat di modul. Yang di mana? Oh, modulnya yang dikirim di chat itu, yang di praktikum 3, yang di awal-awal. Oh, berarti ngikuti aja ya. Ya ikutin aja nanti. Itu buat hasil apa? Hasil belajar aja sih. Oh iya, Kalau makasih, tugas, Kak. ya Ya, tugasnya itu baru. Nah, tugasnya itu kalau yang belum kalau emang nggak ada di daftar, nah itu boleh realisasinya itu sesuai dengan apa yang pengen kamu, sesuai dengan gaya tulisan kamu, dengan syarat tetap sesuai dengan definisi dan spesifikasinya gitu. Kalau nggak salah untuk tugas itu yang tidak ada di diktat itu nomor 5 sama 6. Nah itu boleh dipakai cara sendiri. Kak, mau tanya Kak, Iya boleh. yang di responsi deskripsinya itu kita isi apa Kak? Itu boleh deskripsi mengenai soalnya, ya, itu aja. Mending deskripsi yang soal yang ada di modul itu boleh diisi pakai itu aja. Oh, yang di bawah tanggal ya? Iya iya benar. Oke, makasih Kak. Oke. Dek, mau masuk Dek, izin masuk. Iya mas. Buat yang tugas yang nomor 5, itu kan ditentukan apakah segitiga tersusun sama sisi sama kaki atau sembarang. Itu palingnya 1 doang. Iya untuk satu program itu Berarti 1 bisa, ya. ya bisa ngecek segitiga itu. Berarti returnnya itu berupa string ya. Iya iya bisa. Oh, oke. Kasih Dek. Tapi emang ya, tapi emang kayaknya emang harus string ya biar tahu. Kasih Dek. Oke Kak. Baik, sudah berhubung, sudah jam 7.40 juga.
Jadi mungkin teman-teman sudah cukup untuk yang bertanya. Jadi untuk materi praktikum yang ketiga tentang eksplorasi kondisional mungkin cukup di sini. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan untuk waktu pengumpulannya 1 minggu sampai minggu tanggal 19 September 2021 jam 23.59. Jika ada yang mau bertanya mengenai tugasnya nanti boleh tanya di grup atau PC juga boleh ke aku atau ke Alpin. Untuk pengerjaannya nanti mohon teman-teman hati-hati dan teliti lagi untuk pengerjaannya, apalagi dari tugas 1 dan tugas 2 tuh rata-rata emang salahnya tuh masih di yang definisi dan spesifikasi gitu. Jadi malah realisasi yang benar dan definisi spesifikasi itu kurang tepat gitu. Dan kami harapnya itu kan definisi spesifikasi itu kan itu pelajaran dan pemahaman dalam penulisan notasi fungsional di kelas gitu. Jadi mungkin lebih teliti aja sih sebenarnya. Mungkin barangkali ada yang typo atau lupa dan kurang teliti dalam pembuatan definisi dan spesifikasinya dan sehingga nggak sesuai buat di realisasinya gitu. Mungkin cukup sekian. Ada yang lagi yang mau ditambahin nggak, Pin? Dari aku udah cukup. Oke. Untuk pengumpulan responsinya mungkin sampai jam 8:30 untuk waktu berakhir praktikum. Jadi ada sekitar 50 menit untuk mengerjakan responsi. Jadi cukup sekian mungkin dari aku dan Alpin. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata selama praktikum ketiga ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung pada praktikum ketiga hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.